Ya, memang putusan pengadilan hak asuh anak jatuh ke tangan bapaknya. Tapi kan saya sudah ada upaya hukum, yaitu mengajukan banding. Jadi anak saya ini ada belum bisa dieksekusi lah ibaratnya dengan dari pengadilan atau apapun itu karena putusannya belum inkrah. Terkait hak asuh anak nih, update seperti apa? Kan terakhir kemarin Kak Arvita sudah melakukan banding. Iya betul. Sekarang update seperti apa? Apanya? Update-nya seperti apa? Update ya sudah masuk draft permohonan banding. Bukan draft permohonan banding, justru memori banding sudah masuk. Jadi dengan kata lain saya sudah melakukan upaya hukum sudah berlangsung. Jadi saya masih berhak atas anak saya Marco. Nah, untuk persidangan dari banding ini sendiri, Nggak ada sidang mas. Jadi kalau mengajukan banding itu masukin draft atau memorinya ke pengadilan negeri, kemudian tinggal tunggu hasil dari keputusan hakim gitu. kalau ternyata nanti dari pihak pengadilan sendiri masih menolak banding sekarang, Masih ada kasasi. Jadi aku maju sampai ke Mahkamah Agung, bahkan sampai ke peninjauan kembali. PK. apapun hasilnya gitu mau misalkan ada penolakan besar, kita akan berjuang sekuat apapun. Iya betul. Sampai titik darah penghabisan. Untuk memperjuangkan Marco ya. Iya. Tapi sampai sekarang kan dibilang bahwa Kak Arvita masih enggan lah untuk mempertemukan Marco dengan yang itu. Alasannya apa sih Kak? Iya, masih sama alasannya dari awal ya. Kalau saya punya ketakutan atau kekhawatiran sendiri, ketakutan terbesar saya yaitu dari Yama Carlos yang bisa saja tiba-tiba membawa Marco, misal nih ya, begitu dipertemukan, Marco dibopong, dibawa lari gitu, dan saya sama sekali tidak diberikan akses untuk bertemu, bahkan telepon atau video call pun tidak, karena itu sudah terjadi sebelumnya. 2 kali kejadian sebelumnya saya dipisahkan sama anak, sama Marco, dan tidak diberikan akses apapun. Itu yang saya khawatirkan sih. Iya, jadi memang udah lama gitu saya ajukan beberapa syarat ya. Kalaupun mau bertemu silahkan, tapi saya minta dihadirkan pihak ketiga. Pihak ketiganya tuh bukan siapa atau ajudan, prajurit atau bukan, kuasa hukum aja. Saya minta pendampingan dari kuasa hukum saya untuk jadi jembatan atau penengah gitu apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kekhawatiran aku gitu ya bisa diantisipasi dengan adanya pihak ketiga ini begitu, Mas. Kalau misalkan dibuat surat perjanjian gitu kan, apakah Kak Arvita sendiri sudah siap untuk menandatangani perjanjian tersebut? Misalkan si Yama bilang bahwa kita berjanji akan bertemu sekian hari dalam seminggu gitu. Oh iya, itu justru yang ditawarkan dengan kuasa hukum saya loh, Mas. Jadi iya, beliau ya Yama Carlos sudah diajak untuk bicara 4 mata dan diskusi dengan kesepakatan tersebut. Jadi 4 hari di saya, 3 hari di beliau, 3 hari di bapaknya, atau begitupun sebaliknya 3 hari di saya, 4 hari di bapaknya gitu. Tapi dari pihak Yama Carlos itu tidak mau seperti itu. Beliau mau 100% menguasai sepenuhnya Marco. Itu yang saya sayangkan sekali gitu loh. Kenapa tidak kita asuh bersama-sama Marco nih, anak kita ini, kenapa kita tidak asuh secara bersama-sama ya, dengan kesepakatan yang tadi kan jadi seperti jalan tengah ya, seperti win-win solution daripada kita kenceng-kencengan terus kayak begini gitu. Lagi pula apa ya, maksudnya kan dari Yama juga udah lama banget nih nggak ketemu anak gitu, tapi beliau masih kenceng terus seperti itu. Ya sudah, enjoy your time, maksudnya jadinya nggak tahu ini ujungnya sampai kapan kalau masih sama-sama keras. Padahal dari saya sudah mau menurunkan ego, sudah mau untuk sama-sama mencari jalan tengah gitu. Tapi dari Yama yang betul-betul ingin menguasai sepenuhnya Marco. Jadi ya sudah, saya ikuti permainannya dia seperti apa. Sudah
berinisiatif ya dari pihak Iya, keluarga, jadi tapi ada penolakan dari iya, pihak keluarga. itikat baik saya sama kuasa hukum saya ditolak mentah-mentah sama Yama. Yama tidak mau. Seperti itu tidak mau. 4 hari, 3 hari diasuh bersama tuh nggak mau. Jadi dia mau Marco di dia semua. Itu perjanjian perjanjian seperti itu kita tawarkan sebelum putusan atau setelah putusan? Setelah putusan, setelah putusan. Dan dia Sebelum putusan pun saya sudah baik-baik gitu bilang kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik untuk Marco, kita tetap bisa menjadi partner sebagai orang tua yang baik untuk Marco, bersama-sama mengasuh bersama-sama. Tapi ya begitu yang kita lihat sama-sama. Ya udah. oke, ya, kan sampai saat ini si pihaknya Bang Yama sendiri hitungannya menang asuh anak gitu kan. Kalaupun nanti jeleknya gitu terjadi bahwa Bang Yama akan mengambil paksa Marco gitu, gimana tanggapan ke aspek Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, ya memang putusan pengadilan hak asuh anak jatuh ke tangan bapaknya. Tapi kan saya sudah ada upaya hukum, yaitu mengajukan banding. Jadi anak saya ini ada belum bisa dieksekusi lah ibaratnya dengan dari pengadilan atau apapun itu, karena putusannya belum inkrah. Ini sebenarnya bukan ranah saya yang menjelaskan ya, tapi ini kuasa hukum saya sudah bicara demikian. Ini saya sampaikan lagi, bahkan sampai ada orang pengadilan juga ya yang bilang sama seperti apa yang saya sampaikan sekarang gitu, kalau saya pun masih punya hak atas anak saya Marco, karena sudah ada upaya hukum dari saya yaitu mengajukan banding. Belum inkrah Mas, jadi belum bisa. logika Iya, berhukum tetap? belum. Pernah juga bahwa ada isu bilang bahwa Kak Arvita sebenarnya juga masih sayang sama Bang Yama. Oh ya. Itu bener gak sih Kak? Ya, kalaupun memang perasaan sayang itu pasti akan selalu ada, tapi ya hanya sebatas karena beliau adalah ayah dari anak saya gitu kan. Jadi kasih dan sayang itu insya Allah akan selalu ada demi anak ya kan. Jadi saya hindari perasaan sakit hati, benci ataupun dendam, karena saya tetap betul-betul saya tanamkan di hati dan pikiran saya kalau apa ya, kalau dia adalah bapak dari anak saya gitu loh. Tanpa ada dia tidak akan ada anugerah terindah saya nih Marco. Begitu. Jadi antara anak juga ya kayak. Iya, iya. Seandainya pikirannya Yama bisa sama seperti saya. Ya kan, tanpa ada saya, anak yang sedang dia bela, yang sedang dia perjuangkan mati-matian, yang sedang dia godong-godong ingin dapatkan, gak akan ada loh. Kalau nggak ada saya kan gitu. Oke, berarti kan kita bisa tahu juga ya berita-berita sebelumnya bahwa Arvita dan Bang Yama sempat maksudnya dalam rumah tangga berantem dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, awal mulanya Kak Arvita ingin mengajukan cerai itu mulai dari kapan sih Kak? Dari tahun yang berapa? Pernikahan yang berapa? Saya itu 2018. 2018 itu udah awal-awal ribut kan. Kejadian yang pertama kali itu ribut di media itu 2018 saya sampai gugat kok, udah gugat di situ. Jadi pada saat itu ya saya cukup shock dan kaget karena loh kok ini masalah rumah tangga, maksudnya bahkan aib rumah tangga langsung diekspos gitu sama Yama Carlos di, boleh lihat kamera nggak sih? Oh gitu ya, langsung diekspos, diumbar ke media, bahkan media sampai diundang ke rumah gitu loh untuk ngepublikasikan saya pada saat itu. Kita lagi ribut-ribut tuh ada media. Saya tuh yang kayak sejak itu terus kayak loh kok kayak gini sih sama public figure, kok menyebalkan gitu, saya nggak nyaman pada saat itu. Apalagi ini aib rumah tangga kan, masalah rumah tangga ya wajar lah ada selisih, ada perselisihan, maksudnya ada ribut-ribut, tapi kenapa sih harus dibawa-bawa media kayak gitu, itu nggak dewasa sih kalau menurut. Berarti memang dari awal waktu itu sudah memang mau udahan gitu ya. Iya, karena ya memang faktor paling utama adalah perbedaan agama kami sih gitu. Itu berarti 2018 pernikahan
tahun berapa? Kami menikah tahun 2016. Saya lahiran 2017. 2018. 2 tahun setelah menikah Iya, memang sudah cekcok. dan akhirnya puncaknya di 2022 kemarin. Ya, betul. Gugat cerai Februari 2022. 2023 tahun ini ya. Tapi puncak-puncak permasalahan itu dari akhir 2022 memang sudah ini. Sebenarnya sih kami memang tapi nggak perlu lah ya. Ya memang sudah ada cekcok-cekcok, udah ada ribut-ribut gitu ya dalam rumah tangga, udah kurang harmonis lah gitu. Udah lama. Itu yang 2018 itu sempat ditentang sama Bang Yama ya, atau yang tahun ini juga sempat ditentang sama Bang Yama ya? Ditentangnya bagaimana? Sempat menolak untuk bercerai. Ya, ya, ya. Waktu saya menggugat beliau di bulan Februari, kan ada mediasi tuh, panggilan mediasi, dan saya satu meja dengan Yama. Beliau masih menolak ya, tidak mau. Saat mediasi itu beliau masih pengen tetap rujuk atau kembali sama saya. Tapi ya saya udah tetap dengan keputusanku, yaitu berpisah. Apa yang membuat keputusan Kak kita bulat gitu untuk berpisah dengan Yama, padahal kan Bang Yama sendiri masih pengen tetap bareng-bareng. Karena ini kan sudah menahun ya, sebenarnya sudah bertumpuk lah, keinginan untuk berpisah itu sudah lama ya. Dan saya punya titik balik sebenarnya, ada titik balik di tahun 2022, akhir tahun 2022 itu papa saya meninggal, almarhum papa saya meninggal, dan di situ saya berpikir kalau saya tidak mau menjadi anak yang memberatkan almarhum di alam barzah sana gitu. Saya nggak mau jadi anak durhaka, karena memang kebetulan saya ini adalah anak perempuan satu-satunya yang paling almarhum sayang gitu sih. Itu titik baliknya, dan momennya kebetulan memang lebih tepat ya, karena satu, saya udah pensiun dini dari pramugari. Kalau waktu pada saat tahun-tahun sebelumnya itu saya masih jadi pramugari, agak sulit untuk mengajukan perpisahan karena terbentur dengan aturan maskapai, aturan perusahaan yang mana tidak boleh terekspos gitu loh. Saya sebagai salah satu karyawan dari maskapai plat merah ya, cukup restricted ininya, regulasinya. Jadi agak maju mundur pada saat itu. Itu sih momennya, lebih dapat aja momennya. Pas gitu ya. Pas, jadi saya ya mungkin inilah saatnya, mungkin inilah jalan Allah gitu. Kan pihak sana juga menggebu-gebu bahwa mengatakan bahwa selama Marco sama Kak Arvita sekolahnya berantakan dan segala macam gitu. Kak Arvita sendiri menanggapi hal tersebut gimana? Katanya si Bang Yama sendiri sudah mendaftarkan sekolah sementara masih belum dipertemukan sama si Marco gitu. Kak Arvita gimana? Sekolahnya berantakan. Kalau dibilang sekolah berantakan, enggak juga. Karena saya pastikan Marco mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan Marco saya berikan private beberapa pelajaran ya, dan les-les tambahan, kursus tambahan. Kemudian kalaupun memang tadi ada statement bilang bapaknya sudah mendaftarkan SD, tapi akhirnya berantakan ya bagaimana ya, ini konsekuensinya um, dari kerasnya dia juga gitu loh, paham nggak? Maksudnya seandainya kita bisa baik-baik, seandainya kita bisa saling menurunkan ego, punya kepala dingin sama-sama gitu ya, ini nggak akan terjadi. Kita bisa kerjasama untuk Marco gitu loh, mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan kan gitu. Tapi karena kondisinya masih belum kondusif, masih panas ya, masih selalu berseteru gitu. Jadi ya mau nggak mau saya mengambil langkah yang menurut saya baik gitu. Nah, kalau misalkan nanti akhirnya setelah perjuangan Kak Arvita gitu, setelah sidang sidang kalah terus Kak Arvita banding dan bandingnya disetujukan oleh pihak pengadilan, apakah Kak Arvita tetap enggan mempertemukan Marco dengan ayahnya atau malah justru berbalik gitu Kak, dengan membuat suatu peraturan akan mempertemukan Marco dan ayahnya?
Eh, pasti. Saya akan pertemukan apabila saya sudah memastikan hak asuh anak jatuh kepada tanganku sepenuhnya. Jadi memang kan kembali lagi di niat awal saya dan tidak berubah sama sekali, tidak berubah sampai saat ini, tidak berubah, yaitu tidak ada niat jelek, tidak ada niat yang tidak baik memisahkan antara anak dengan bapaknya, itu sama sekali nggak ada. Jadi apabila insya Allah, apabila dibanding nanti saya mendapatkan hak asuh anak, menang ya. Jadi kembali di niat awal saya, yaitu mempertemukan antara Marco dengan bapaknya.